Babu sifatin nar wa ahliha, bab sifat neraka dan para penduduknya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah datang ke dunia ini sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Di antara peringatan yang beliau kabarkan kepada kita, puncaknya adalah barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Apa itu neraka? Rasulullah telah kabarkan dengan hadis-hadis yang telah sampai kepada kita hari ini. Kalau kita hari ini mendengarkan hadis tentang buruknya neraka, dahsyatnya azab api neraka, itu tidak seberapa dibandingkan nanti apa yang kalian, naudzubillah, apa yang ahli neraka rasakan. Nah, kita lanjutkan hadis yang kemarin belum selesai. Ya. Singkat cerita, ahli neraka berdoa kepada Allah. Sebelum meminta kepada Allah, dia meminta kepada malaikat Malik. Tidak diijabah panggilan daripada ahli neraka. Setelah 40 tahun baru malaikat Malik mengijabah atau menjawab panggilan para ahli neraka. Apa jawaban malaikat Malik kepada para ahli neraka? Malaikat Malik hanya bisa menjawab, bahkan membentak. Ya. Kemudian berdoa lagi, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menjawab sampai dengan jarak waktu sebagaimana umur bumi 2 kali lipat, baru Allah menjawab. Kalau umur bumi 100 juta tahun, maka dikali 2 berarti 200 juta tahun, baru Allah menjawab panggilan ahli neraka. Apa jawaban Allah? Jawaban Allah justru fakhsa'u, kalian adalah seburuk-buruk orang. La tukallim, kalian jangan banyak bicara. Maka saat itu apa yang terjadi? Ini lanjutannya. Ya. Qala, maka berkatalah, Wallahi, demi Allah, ma yantiqul qaum, maka pada saat itu tidak ada kaum, golongan dari ahli neraka yang bicara. Semuanya diam, karena mereka meminta belas kasihan kepada malaikat Malik, diabaikan. Meminta belas kasihan kepada Allah pun demikian. Akhirnya semua golongan dari ahli neraka itu diam. Mereka bergolong-golong. Sebagaimana penduduk surga itu bermacam-macam dan bervariasi, sebagaimana penduduk bumi juga bervariasi. Ada yang petani, pedagang, pengusaha, pejagat. Tapi semua di mata Allah ini sama ketika ada di dunia. Dikumpulkan di hari Jumat, sama semua. Di surga pun demikian, dikumpulkan di Yaumul Mazid. Ada yang di surga Firdaus. Bedanya, perbedaan manusia di surga itu bukan terletak pada profesinya, tapi terletak pada tingkatan surganya. Ada yang di Firdaus, ada yang di Darul Muqam, ada yang di Darussalam, ada yang di Ma'wa, ada yang di Jannatul Na'im. Nanti dikumpulkan setiap hari Jumat, atau yang disebut nanti di surga Yaumul Mazid. Dikumpulkan di surga Firdaus, di salah satu lembah yang terbuat dari misik. Nah, penduduk neraka pun demikian. Mereka bergolong-golong, tergantung sebab mereka masuk nerakanya kenapa. Ya. Ada sebagian yang masuk neraka sebab lisannya mencaci saudaranya. Ya. Ada sebagian golongan karena sebab zina. Ada sebagian golongan mengumpat. Ya. Ada sebagian golongan korupsi, makan anak yatim. Sebagian golongan, pokoknya macam-macam. Ya. Maka tidak ada satu kaum pun pada saat itu yang berbicara. Diam,
Karena sudah hilang harapan, nggak ada harapan. Ma yantikul qaum ba'daha, setelah itu nggak ada kaum yang berbicara dari penduduk neraka. Di kalimatin wahidah, ya, dengan satu kalimat pun mereka nggak ada yang bicara. Maka na ba'da dzalika illa zafir, kecuali setelah itu yang terdengar hanya suara rengekan, suara jeritan. Jeritan apa? Kesakitan. Wasyahik, rengekan, merintih. Jadi di neraka tuh cuma ada dua suara, tangisan, kesakitan, rintihan. Sudah itu. Finnari, dalam api neraka. Tashabbahu aswatuhum, tashabbaha aswatuhum, aswatul humar. Suara mereka itu laksana suara keledai. Awaluhu zafirun, awalnya merengik. Wa akhiruhu syahikun, akhirnya merintih. Itu suaranya penduduk ahli neraka. Udah cuma ada dua suara itu doang. Nangis, menjerit kesakitan, capek menjerit kesakitan, merengek. Udah gitu doang. Na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubillah. Wa qala Qatadah, dan berkatalah Qatadah, ya kaumu, wahai kaum, para segolongan manusia, hal lakum min hadza buddun, apakah kalian itu mengira dan menyangka, dan memang benar-benar terjadi, kalian itu mesti merasakan siksa itu? Am lakum ala hadza sabrun, apakah kalian itu bisa sabar dengan perasaan atau sesuatu yang nanti akan dirasakan di neraka? Jadi penduduk neraka itu cuma dua dia. Sabar nggak sabar mesti sabar karena siksa Allah. Ngira nggak ngira dia dapat siksa atau nggak di neraka, pasti dapat siksa. Karena konsekuen, sudah masuk neraka, artinya dia berdosa dan perlu dicuci. Dan paling ringannya siksa di neraka, sebagaimana yang dulu kita ketahui, kita menggunakan, naudzubillah, ahli neraka menggunakan sandal. Kalau dipakai sandalnya, ubun-ubunnya mendidih, telinganya mendidih, giginya mendidih, kuku-kukunya terlepas, kulit-kulitnya meleleh. Siksa yang paling ringan, ususnya keluar. Siksa yang paling ringan. Jadi banyak-banyak minta ridho Allah, banyak-banyak minta rahmat Allah. Gak apa-apa, masuk neraka juga katanya cuma sehari 2 hari doang. Nah, sehari di mana dulu nih? Sehari di neraka. Jangankan sehari, tercium itu endusan bau neraka, kalian tidak akan sanggup. Manusia nggak akan sanggup. Makanya kubur itu raudhah min riyadil jinan atau hufrah min hufarin niran. Itu kubur. Jadi orang itu bakal masuk neraka atau enggak, ketika dia masuk alam kubur itu sudah menandakan. Kalau orang soleh nanti dibuka, ya, dibuka salah satu ruangan dari taman surga itu yang berhembus baunya sampai ke kubur, maka akan membuat tenang ahli kubur itu. Akan membuat tenang. Ahli kubur menjalani kenikmatan yang begitu indah di alam kubur ini bagi orang yang soleh. Tapi bagi orang yang ahli maksiat,
dibukakan satu ruangan dari lubang-lubang yang ada di neraka, keluar itu hembusan angin, mereka tersiksa di dalam kubur. Belum lagi di dalamnya nanti ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa, di antaranya malaikat Zabaniyah. Ya. Malaikat Munkar dan Nakir juga membentak. Kalian sanggup lah? Malaikat Munkar Nakir itu datang ke kalian tergantung amal kalian. Kalau baik, maka dia akan menggunakan penampilan yang indah. Tapi kalau buruk, tanyanya itu suaranya kayak petir. Coba gimana mau jawab? Ya. Maka singkat cerita, kalian ahli neraka. Susah ini ya, memberi permisalannya susah. Ya. Kalau kalian ahli, kalau bahasnya surga mau semua kalian bahas. Ini neraka. Ya. Ya kaum, wahai manusia, wahai satu golongan, ta'atullah, taat kepada Allah itu ahwanu alaikum, lebih mudah bagi kalian untuk kalian lakukan. Fa'ati'u, maka taatlah pada Allah. Ini nasihat dari Abu Qatadah. Wahai manusia, sebelum kalian nanti menemui neraka, maka yang hari ini kalau kalian bicara sholat itu susah, jamaah itu susah, istiqomah itu susah, apa coba yang susah bagi kalian? Hindarin zina itu susah, hindarin khamr itu susah. Tapi dengarkan nasihat Abu Qatadah. Ta'atullah ahwanu alaikum, pada saat itu ketaatan pada Allah itu lebih gampang, lebih ringan, lebih mudah bagi kalian. Maka taatlah kepada Allah. Maka banyak sekali kan penduduk neraka yang mengatakan, ya Allah, balikan lagi saya ke dunia, nanti saya akan beramal soleh. Ya laitani kuntu turoba, lebih baik saya jadi debu, katanya. Maka kata-kata ini ya sudah nggak berlaku kalau sudah masuk neraka. Maka hari ini ya, kalau ada di antara kita merasa taat itu berat dan susah, sesungguhnya ketaatan itu akan ringan dan mudah kalau seandainya kalian merasakan neraka. Maka usahakan taat itu dalam kondisi apapun kita, dalam kondisi bagaimanapun kita. Karena itu jauh lebih mudah ketimbang kita nanti masuk neraka. Apa coba alasan kita untuk tidak taat pada Allah? Gak jamaah, apa alasannya? Sibuk lagi nyukur uang. Tutup sebelum waktu sholat 10 menit. Kamu itu berwirausaha supaya kamu itu berdiri di kaki sendiri. Alhamdulillah saya nggak punya bos, penghasilan saya ya sesuai dengan keadaan saya, diatur waktunya oleh saya. Maka aturlah waktu yang memudahkan kita untuk melaksanakan perintah Allah. Jangan gara-gara majak ya, akhirnya maghrib ada yang nggak datang, ada yang sholatnya belakangan ya, setengah larang mules. Siapa suruh kan? Allah. Ya, nyedot juga itu bukan hanya sangu mesinnya, tapi sangu sajadah, sangu sarung. Ya. Itu kan air banyak. Berdiri, sholat di sawah itu nggak ada salahnya, itu bagus. Maka ingat, kata Abu Qatadah, ta'atullah ahwanu alaikum. Taat pada Allah itu jauh lebih ringan ketimbang kalian masuk neraka. Jadi nggak ada alasan untuk tidak taat pada Allah kalau kita bayangkan bagaimana dahsyatnya azab neraka.
yuqal, maka dikatakan, inna ahlan nari, sesungguhnya para penduduk neraka, yajza'una alfasanatin, mereka merengek 1000 tahun, fala yanfa'uhum, tapi rengekan itu tidak memberikan manfaat bagi mereka. Tsumma yaqulun, kemudian mereka berkata, kunna fid dunya, kalau dulu keadaan kami waktu di dunia, idza sabarna, jikalau kami sabar menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya begitu, kana lanal farj, niscaya hari ini kami akan diberikan jalan keluar, akan diberikan kemudahan lepas dari neraka. Itu kata ahli neraka. Sebagaimana yang diucapkan tadi dengan berbagai macam-macam kalimat yang pokok intinya sama maknanya. Ya laitani kuntu turaba, ya, dan lain sebagainya. Termasuk ini salah satu kalimat. Fayasbiruna alfasanatin, maka para penduduk neraka bersabar selama 1000 tahun. Fala yukhaffif anhumul azab, dan tidak diringankan azab bagi mereka meskipun mereka sudah bersabar. Mau gimana lagi? Gak diringankan azab bagi mereka. Ya. Fayaqulun, mereka berkata, sawa'un alaina ajaza'na am sabarna ma lana min mahis. Ini yang tertera dalam Al-Quran surat An-Nahl ini. Allah alam bisawab, nanti yang dikoreksi, ini surat An-Nahl tapi entah apa, ini salah satu ayat Quran. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, bagi kami sama saja, mau kami merengek, mau kami sabar, maka kami tidak akan dapat keringanan dari Allah. Ya. Fayas'aluna Allah Ta'ala, maka mereka meminta kepada Allah al-ghaitha, hujan, alfasanatin, 1000 tahun. Mereka meminta hujan kepada Allah 1000 tahun. Penduduk neraka minta hujan 1000 tahun, gak dikasih-kasih. Setelah 1000 tahun, kenapa mereka meminta hujan? Lima bihi minal atash wa syiddatil adab, karena di neraka itu mereka ngerasa kehausan. Karena sebab kehausan, karena sebab azab yang sangat pedih. Jadi mereka minta hujan pada Allah 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, dikasih oleh Allah. Apa yang Allah kasih? Likai yazulu anhum ba'dul harara, supaya tujuannya, supaya menghilangkan sebagian panas, wal atash, dan rasa haus mereka. Fa'idha tadarra'u alfasanatin, maka tatkala mereka meminta hujan itu merendah diri selama 1000 tahun, yaqulullah ta'ala, maka Allah berfirman di Jibril, kepada malaikat Jibril, ayy syai'in yatlubun, wahai malaikat Jibril, penduduk neraka minta apa kata? Penduduk neraka minta apa? Fayaqul, maka Jibril berkata, ya Rabb, anta a'lam bihim, ya Rabb, engkau lebih tahu mereka minta apa. Innahum yas'alunal ghaitha, maka mereka itu meminta hujan. Fatadharu lahum, maka nampaklah bagi mereka sahabatun hamro, awan merah. Nampak bagi mereka awan merah. Fayadhunnuna annahum yumtarun, mereka mengira awan merah itu akan menurunkan hujan. Fatursalu alaihim al-aqarib, akan tetapi Allah mengirim aqarib, kalajengking besar, atau sesuatu yang mempunyai bisa ini ya. Wallahu alam. Kalau aqarib itu makna bahasa Arabnya kalajengking, tapi nanti kalau di neraka aqarib itu hewan yang menyengat.
Ka'amthalil bighal, yang besarnya itu seperti bighal, seperti keledai. Fataldagul wahid minhum fala yadhhab, maka seorang di antara penduduk neraka itu disengat oleh tadi al-aqarib, fala yadhhab anhul wajah, rasa sakitnya tidak akan hilang alfasanatin, selama 1000 tahun. Jadi ada bonus siksa dari Allah. Di neraka itu banyak bonusnya, tapi bonus siksa. Dan di surga banyak bonusnya, bonus nikmat. Maka setiap kali para penduduk neraka itu minta keringanan, dikasih bonus siksa. Ahli zina dijojrok kemaluannya sampai ke kepala, bocor, terus begitu. Minta ke Allah, minta hujan, dikasih bonus siksa, disengat tadi oleh al-aqarib, yang rasa sakitnya nggak hilang selama 1000. Selain dijojrok, disengat. Selain digendorin, kepalanya dihancurin dengan batu yang besar, disengat. Itu bonus siksa. Tahu tuh dia. Ya. Tsumma yas'aluna Allah, kemudian mereka meminta kepada Allah alfasanatin, 1000 tahun, ayarzuquhumul ghaitha, agar Allah memberikan rizki hujan, agar Allah menurunkan hujan kepada mereka. Fadhharu lahum sahabatun sauda, tadi setelah skenario awan merah, sekarang mereka minta hujan lagi, 1000 tahun baru dijawab lagi. Kemudian awannya berubah jadi awan hitam. Banyak bonusnya ya. Na'udzubillah. Fayaqulun hadhihi sahabatul matar, maka para penduduk neraka berkata, ini baru yang namanya awan akan hujan. Bilangnya gitu. Fatursalu alaihimul hayat, akan tetapi Allah berkehendak lain, dikirim kepada mereka ular-ular yang begitu besar. Ka'anakil ibil, laksana leher unta. Kullama las'atan, setiap ular itu menggigit, la yadhhab waja'uha alfasanatin, maka rasa sakitnya tidak akan hilang selama 1000 tahun. Wa hadza ma'na qauluhu ta'ala zidnahum 'adaban fawqal 'adzab. Ini salah satu ayat juga dalam Al-Qur'an. Ini merupakan makna daripada salah satu ayat Al-Qur'an yang Allah firmankan, tambahlah kami menambah kepada mereka azab atau siksa dari sebelumnya kepada siksa yang selanjutnya yang lebih dahsyat. Bima kanu yufsidun, karena sebab mereka itu membuat kerusakan di muka bumi. Yani bima kanu yakfurun, atau maknanya karena sebab mereka itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'sun Allah, dan mereka bermaksiat kepada Allah taala. Faman aroda, maka barang siapa, ini nasihat, ayanju, mereka selamat, min azabillah, dari azabnya Allah ta'ala, wa yanalu thawabahu, dan mereka ini berharap pahala dari Allah, fa'alaihi ayyasbira, maka hendaklah ia bersabar, ala syada'idid dunya, dari setiap kesusahan hidup di dunia, fi ta'atillah, dalam rangka menegakkan taat pada Allah. Kuncinya itu udah. Kuncinya itu. Hendaknya kita sabar dalam setiap kesusahan yang kita hadapi dalam rangka menegakkan taat pada Allah. Wa yajtanibul ma'asi,
dan hendaknya ia menjauhkan diri dari segala perbuatan maksiat, wa syahawatid dunya, dan syahwat dunia. Ya, maksiat dan syahwat. Para pemuda nih, yang tua barangkali sudah tersalurkan, yang sudah tersalurkan juga masih kurang, ya. Maka ingat neraka, naudzubillah. Fa innal jannata, sesungguhnya surga, qad haffat bil makarihi, dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh manusia. Kadang-kadang surga itu begitu. Bagi manusia yang sudah terpengaruh dengan syahwat dan condong dengan perbuatan maksiat, mereka nggak suka dengan sholat, mereka nggak suka dengan bangun malam, mereka nggak suka dengan zikir, mereka nggak suka dengan ngafal Quran, mereka nggak suka dengan ibadah-ibadah lainnya. Ya memang, kata para alim ulama begitu, surga itu dikelilingi amal-amal seperti itu. Sedangkan neraka, wa haffatin nara na'annar, dan neraka itu dikelilingi bisyahwat, dengan syahwat. Hari ini kalau kalian mengumbar syahwat, berarti itu kalian ahli neraka. Pengen wadon ada duit CI, pengen wadon ada duit legok, pengen wadon ada duit cetol. Dia umbar itu syahwat. HP dibuat aplikasi sedemikian rupa, sudah diblokir. Download VPN. Allah. Ditanyakan kemarin kok nggak pakai VPN, pura-pura nggak ngerti. Waktu main TikTok, waktu main apa tuh? Allah. Diumbar. Ayo cuci mata, datang kargolis, banyak cewek bening-bening, diumbar matanya. Subhanallah. Bilangnya subhanallah lagi. Allahu Akbar, Masya Allah, makhluknya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.